Tindakan pencabutan pagar laut merupakan tanggung jawab pihak luar seperti ATR dan BPN, sementara kementerian terkait bertugas untuk mengawasi produk hukum yang dihasilkan. Penting untuk memastikan proses ini mematuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pengelolaan ruang laut seharusnya kembali pada prinsip Undang-Undang Dasar, di mana laut dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan bahwa laut bukanlah milik individu, melainkan milik bersama. Ketua Komisi 4, Titi Soeharto, menegaskan pentingnya melakukan pengusutan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pagar laut. Pemanggilan perusahaan terkait menjadi langkah vital untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas. Dengan pemanggilan ini, Kementerian menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelidiki masalah yang ada. Rapat antar kementerian pun direncanakan untuk mendapatkan klarifikasi lebih mendalam mengenai isu tersebut. Sertifikat HGB yang dikeluarkan pada tahun 2023 memiliki latar belakang panjang yang mencakup undang-undang serta kebijakan sebelumnya. Kementerian BPN berencana menerapkan asas contrarius actus untuk meninjau keabsahan penerbitan sertifikat yang ada. Jika ditemukan adanya pelanggaran, pembatalan sertifikat akan dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, analisis data spasial dan yuridis sangat penting untuk menentukan kepemilikan tanah yang sah. Langkah ini membantu memverifikasi status tanah secara akurat guna mencegah sengketa. Selanjutnya, tanggung jawab pejabat tinggi dalam kasus tanah ilegal harus diusut secara tuntas. Penting untuk memastikan bahwa pegawai kecil tidak menjadi korban dari sistem yang tidak adil. Pemanggilan menteri terkait oleh Komisi 4 menunjukkan upaya untuk menciptakan transparansi dalam penanganan pelanggaran. Ini merupakan langkah fundamental untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pengawasan atas batas pantai dan pemberian hak atas tanah sangat krusial agar sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan. Langkah ini penting untuk menghindari konflik dan sengketa di masa depan. Melanjutkan hal tersebut, ekosistem pesisir harus dilindungi dalam setiap rencana pembangunan agar tidak terganggu. Keterlibatan masyarakat nelayan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan tersebut. Transformasi ekonomi biru kini menjadi fokus utama, mencakup pengembangan kota, wisata, dan perikanan. Ini harus diimbangi dengan pertimbangan aspek lingkungan serta keberlanjutan. Tindakan hukum yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar hukum terkait pengelolaan ruang laut perlu diterapkan. Ini penting untuk mencegah praktik buruk dalam pelanggaran hukum di masa depan. Wilayah melalui pembangunan pagar laut dapat dianggap ilegal jika tidak didukung dengan izin yang sesuai.